Masalah PSBB itu adalah masih banyak orang yang tidak bisa menginterpretasikan apa itu PSBB. Tidak pernah diusahakan menginterpretasikan dengan jelas dan duduk bersama dengan ahli, dengan banyak orang. Apa sih PSBB? Ini kan kata-kata baru. Dan kita mengomongkan dengan lancarnya gitu, seakan-akan kita mengerti. Padahal kita nggak ngerti. Ya, pembatasan sosial itu apa? Di dalam undang-undang itu memang paling sedikit menutup ini, menutup lokasi, menutup kegiatan yang berbasis agama, berbasis sosial lainnya. Itu paling sedikit. Bisa lebih dari itu. Kalau PSBB-nya total, itu lockdown namanya. Jadi jangan lagi mengatakan kita tidak lockdown, kita memulai awal yang lockdown ini sebenarnya. Kita sudah melihat banyak sekali anggota masyarakat kita yang akhirnya mengalami penderitaan akibat pembatasan-pembatasan yang tidak pernah dioperasionalkan dan dibantu bagaimana mengatasinya kalau mereka mengalaminya ini. Nah, ini yang menjadi masalah kenapa sampai sekarang keteteran, ribut bantuan sosial, ribut ini. Karena yang waktu itu juga ribut pembatasan sosial, disangkanya masih boleh mudik. Padahal penyakit ini mudah sekali pindah kalau ada himpunan orang berkumpul. Seperti Pak Gubernur Jawa Barat, dia pintar sekali. Dia seorang epidemiolog alam tuh. Dia bisa mengenal konsep klaster penularan. Dia melakukan pelacakan. Itu epidemiologi dasar untuk penyakit menular. Kalau ada satu kasus, kita harus tanya, dia dari mana? Dia sudah menularkan ke banyak orang, kemana saja. Nah, disitulah kita bisa lebih aktif, lebih targeted untuk melakukan isolasi. Jadi solusi yang kita tawarkan adalah melakukan tes massal untuk mendeteksi keberadaan virus dan melakukan isolasi. Tapi kalau tidak mampu melakukan tes pada semua penduduk, hanya sebagian, ya kita harus melakukan pembatasan sosial. Pembatasan sosial itu menghindari kontak. Nah, kontak-kontak itu kita hindari, apalagi ada himpunan interaksi sosial yang sangat besar. Ya, ini yang membuat virus itu mudah pindah. Jadi mudik itu juga harus dibatasi, karena memungkinkan terjadi percepatan penularan ke wilayah-wilayah lainnya. Dan sehingga kalau itu terjadi, kami sudah melakukan exercise, itu menimbulkan penambahan 200.000 angka kasus yang harus dirawat di rumah sakit di Jawa selain Jabodetabek. Kalau itu mudik dibatasi dengan maksimal, maka 200.000 kasus itu tidak perlu terjadi. 200.000 kasus meninggal dalam waktu mudik hanya seminggu, 2 minggu, itu kan besar sekali. Ini tidak disadari. Kalau mau diterjemahkan dalam bahasa ekonomi, oke dah kita terjemahkan bahasa ekonomi. Berapa economic loss yang terjadi akibat kematian? Itu harus diperhitungkan. Bukan hanya uang yang beredar, tapi setiap ekonomi kematian, setiap orang yang mengalami masalah sakit harus dirawat, penyediaan alat kesehatan dan sebagainya, itu adalah economic loss. Belum lagi kalau ini menimbulkan berlama-lama sampai mungkin bulan Juni juga belum landai. Kita ingin bulan Juni bisa selesai. Dalam waktu singkat ini, kalau PSBB dilakukan dengan benar, berskala besar, kita akan cepat mencapai penurunan daripada kasus-kasus baru. Sehingga kita bisa lebih rileks melaksanakan PSBB, tinggal dipertahankan pada tahap supaya kita bisa mengenali semua terinfeksi dan kita pulih perlahan-lahan untuk memulai aktivitas ekonomi. Kalau tidak, bisa sampai akhir tahun pun masih bisa kita tersiok-siok mengalami masalah ini. Ini harus dipikirkan. Kita cepat melakukan, kita sudah terlambat, seharusnya bulan Maret, ketika Presiden Jokowi menerima surat dari Direktur WHO, lakukan langkah serius, jangan sangka bahwa ini adalah suatu yang tidak berbahaya, jangan main-main dengan virus corona ini. Ya, tapi tertunda terus, karena memikir ekonomi ini.
Kita bergerak bersama sambil memperbaiki. Jangan takut salah. Kalau ada peraturan yang salah, ada pertikaian di antara dua aturan, kita selesaikan. Kalau ada peraturan dari Menteri Kesehatan atau gubernur dengan peraturan dari Kementerian Perhubungan yang sangat bertentangan, kita selesaikan. Tinggal telepon, tinggal ketemu. Orang ini satu kabinet kok. Kalau perlu Presiden undangan, ayo kita bicarakan ini. Jangan sampai ada hal-hal yang saling bertentangan membuat masyarakat bingung. Nah, ini juga dilupakan bahwa memang betul garda terdepan itu adalah masyarakat. Tidak ada massive education atau pendidikan kepada masyarakat. Apa itu yang harus mereka lakukan? Dengan bahasa mereka. Jangan menggunakan bahasa-bahasa orang-orang kelas tinggi lah. Social distancing, pembatasan sosial. Para pejabat aja juga nggak ngerti apa itu pembatasan sosial berskala besar. Itu kan terjemahan dari social distancing. Itu bahasa umum yang dipakai dalam untuk mengatasi penyakit menular dari orang ke orang. Di setiap aturan regulasi di dunia ada social distancing. Itu bahasa yang dipakai untuk melakukan intervensi public health. Itulah Pak Karni, kita harus sekarang bukan lagi bertikai. Kalau kita ada perbedaan, kita selesaikan perbedaan. Yang menjadi menderita adalah masyarakat. Kita harus cepat selesaikan ini. Kita harus hentikan penularan. Kita harus cegah yang sudah sakit, yang harus dirawat rumah sakit, tidak harus meninggal. Kita mempunyai kesempatan untuk itu. Dan kita seperti dianjurkan oleh Pak Presiden, datanya harus terbuka. Berapa sih PDP, berapa sih yang suspek yang sudah diperiksa, berapa yang positif, berapa yang negatif, ini dari mana saja. Sehingga orang memahami klasternya ini dari mana dan sebagainya. Oh, saya ada anggota klaster ini, minta diperiksa. Dan kesadaran-kesadaran itu akan terbangun. Belum lagi kesadaran-kesadaran nanti selama bulan puasa adalah kita masih mengalami kenaikan kasus ini dan puncaknya mungkin pada perkiraan kami adalah pada Hari Raya Idul Fitri. Itu menyedihkan sekali. Kita masih harus berhadapan dengan masalah COVID ketika kita harus merayakan hari kemenangan. Tapi kita belum menang pada saat itu. Itu yang menjadi sedih saya hanya karena terlambatan, hanya masalah regulasi yang masih dipertentangkan. Kita selesaikan semua ini dengan cara-cara kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita melakukan edukasi, nggak perlu menghukum masyarakat, karena masyarakat nggak ngerti, nggak paham kenapa harus dilakukan begini, nggak ngerti bahwa orang sehat itu bisa menularkan dan sebagainya. Inilah massive education. Kita minta aja kok TV One, TV yang lainnya, minta 1-2 menit untuk melakukan edukasi penerangan pada masyarakat. Bisa kok, tapi kan nggak pernah diminta, nggak pernah dipersiapkan penjelasan-penjelasan itu. Dengan bahasa-bahasa lokal, pemuka-pemuka agama, pemimpin non formal, benar ini tidak lagi bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, yang bisa menyelesaikan sekarang adalah masyarakat. Mari kita masyarakat harus menahan diri, jangan ikutin aja semua. Oh harus begini, karena itu menyelamatkan kita. Biarkan kalau pemerintah tidak mau berembuk, tidak mau melakukan yang dengan cepat, kita lakukan dengan apa yang kita bisa lakukan. Karena kita berkejaran dengan waktu, kita harus 2 langkah di depan virus untuk menghadangnya, bukan mengejarnya. Karena virus itu berkejaran lebih cepat dari yang kita bayangkan. Itu loh Pak Karni. Baik, Pak Pandu, benar sekali bahwa sebenarnya pertempuran yang terbesar itu dalam sebuah perang adalah ketidakpedulian, kata Kemal Atatürk, pemimpin Turki. Kita rehat sejenak.